Tipu daya setan dan rahasia makrifat dalam hati manusia. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan manusia sejak awal penciptaan tentang keberadaan syaitan yang selalu berusaha menggoda, membisikkan kejahatan, dan menyesatkan hati manusia dari jalan Allah. Al-Quran dengan tegas menggambarkan misi syaitan yang abadi, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nas ayat 4-5. Min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Artinya, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Syaitan tidak pernah lelah. Ia menunggu saat manusia lengah. Ketika hati manusia sibuk dengan dunia, dengan bermegah-megahan, dengan keinginan-keinginan lahiriah yang fana, maka pada saat itulah syaitan menebarkan racun berupa waswas. Sebab hati manusia adalah pusat penglihatan batin, tempat iman bertempat, dan juga tempat hawa nafsu bertarung. Maka, siapa yang tidak mengenal hakikat dirinya, ia akan mudah diperdaya. 1. Dunia sebagai tipuan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annaman hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Artinya, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, hiburan, perhiasan, bermegah-megahan antara kamu, serta berlomba dalam memperbanyak harta dan anak keturunan. Di sini letak tipu daya syaitan. Ia menutup pandangan manusia hanya kepada zahir dunia, sehingga manusia lupa bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Syaitan membuat manusia bangga dengan harta, kedudukan, dan pujian, padahal semua itu fana. Bila manusia tertutup oleh gemerlap dunia, ia tidak akan pernah menyaksikan cahaya Allah yang nyata dalam dirinya. 2. Bisikan syaitan dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan berjalan dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah. Artinya, syaitan mendekat dengan bisikan halus, menyusup ke dalam dada, menggiring manusia pada kelalaian. Ia tidak datang dengan wajah menakutkan, tetapi dengan rayuan lembut. Ia menjadikan maksiat tampak indah, menjadikan kebenaran tampak asing. Maka, orang yang tidak mengenal Allah dalam hatinya akan mudah terpedaya. 3. Lalai dari Allah, hilang ma'rifat. Hakikat lalai adalah ketika hati berpaling dari Allah. Orang yang hatinya sibuk dengan dunia, sesungguhnya ia telah menutup pintu ma'rifat. Padahal, Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum, washkuruli wala takfurun." Artinya, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkariku. Orang yang lalai tidak lagi mengingat Allah, sehingga hatinya kosong. Kekosongan itulah yang dimasuki oleh syaitan. Sedangkan orang yang selalu berzikir, hatinya dipenuhi cahaya. Cahaya itulah yang membakar bisikan syaitan. 4. Ma'rifat sebagai cahaya yang menolak tipu daya. Ma'rifat adalah kesadaran hakiki bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, berasal dari Allah, dan kembali kepada Allah. Orang yang mencapai ma'rifat melihat dunia hanya sebagai bayangan, bukan tujuan. Ia tidak terperdaya oleh gemerlapnya, sebab matanya tertuju kepada yang maha kekal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Mengenal diri adalah mengenal kelemahan, kefanaan, dan ketiadaan. Dari situ ia menyaksikan bahwa hanya Allah yang maha ada. Bila hati sudah dipenuhi ma'rifatullah, maka syaitan tidak lagi berkuasa. 5. Jalan melawan bisikan syaitan. Ada beberapa jalan yang diajarkan para wali Allah dalam menolak bisikan syaitan. Zikir yang terus-menerus. Karena zikir adalah tameng hati. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28.
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Muraqabah, yaitu menyadari bahwa Allah selalu hadir, selalu melihat. Orang yang merasa diawasi Allah tidak akan mudah ditipu. Mengenal hakikat nafsu, syaitan bekerja sama dengan nafsu. Jika nafsu dikekang dengan puasa, ibadah dan latihan jiwa, maka pintu syaitan semakin sempit. Menuntut ilmu ma'rifat, sebab tanpa ilmu, seseorang hanya beramal dengan tubuh, tetapi hatinya kosong. Ma'rifatlah yang menyalakan api iman hingga syaitan terbakar. Puncak makrifat, melihat dunia sebagai cermin. Orang arif tidak memandang dunia dengan nafsu, tetapi dengan mata batin. Segala sesuatu di dunia ia lihat sebagai ayat-ayat Allah. Gunung, laut, pohon, hewan, manusia, semuanya adalah tanda. Dunia bukan lagi penutup, melainkan cermin yang menunjukkan kebesaran Allah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in la ayatin liqaumi ya'qilun. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, air yang Allah turunkan dari langit, semua itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Orang yang sampai kepada makrifat tidak lagi terpedaya oleh dunia. Ia melihat dunia sebagai ayat yang menunjukkan kepada Allah, bukan sebagai tujuan. Hakikat syaitan dalam makrifat. Bagi orang awam, syaitan itu adalah makhluk yang terpisah. Tetapi bagi orang makrifat, syaitan itu adalah simbol dari sisi gelap diri, yaitu hawa nafsu, ego, dan keakuan. Setiap bisikan syaitan adalah gema dari nafsu yang belum ditundukkan. Maka, peperangan melawan syaitan sejatinya adalah peperangan melawan diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika para sahabat pulang dari peperangan, "Kita baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad besar." Para sahabat bertanya, "Apakah jihad besar itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Hadis riwayat Baihaqi. Maka orang ma'rifat memahami bahwa syaitan tidak memiliki kekuatan bila nafsu sudah ditundukkan. Puncak makrifat, melihat dunia sebagai cermin. Orang arif tidak memandang dunia dengan nafsu, tetapi dengan mata batin. Segala sesuatu di dunia ia lihat sebagai ayat-ayat Allah. Gunung, laut, pohon, hewan, manusia, semuanya adalah tanda. Dunia bukan lagi penutup, melainkan cermin yang menunjukkan kebesaran Allah. Ketika hati sudah diterangi cahaya makrifat, dunia tidak lagi menipu. Syaitan tidak lagi berkuasa, sebab hatinya selalu bersama Allah. Inilah maksud dari firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 99. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Orang yang benar-benar bertawakal, hatinya penuh dengan Allah. Dia tidak bisa lagi dibohongi oleh syaitan. Baginya, dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Penutup. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah bagi mereka yang mengenal Allah, tetapi tipu daya itu sangat kuat bagi mereka yang lalai, yang hatinya kosong dari zikir,
yang hidupnya hanya untuk bermegah-megahan dengan dunia. Puncak ilmu makrifat adalah ketika manusia menyadari bahwa tidak ada daya dan upaya selain dari Allah, tidak ada wujud selain Allah, tidak ada cahaya selain Allah. Bila hati sudah menyaksikan itu, maka syaitan tidak lagi menemukan ruang untuk membisikkan tipu dayanya. Firman Allah dalam surah Yunus ayat 62-63, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Mereka yang sampai kepada makrifatullah adalah wali Allah. Mereka tidak lagi diperdaya oleh syaitan, sebab hati mereka penuh dengan cahaya Allah. Dunia mereka pandang sebagai cermin, bukan tujuan. Syaitan mereka kenali sebagai bisikan nafsu, bukan musuh dari luar. Dan hidup mereka hanyalah untuk Allah semata.